Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video yang kemarin tentang kisah Nabi Muhammad SAW, dirasa gangguan-gangguan yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW tidak membuat Nabi cerah, tidak membuat Nabi berputus asa, malah membuat Nabi bersemangat dalam berdakwah. Akhirnya para pemuka-pemuka Quraisy yang anti dengan ajaran Nabi Muhammad SAW mengalihkan gangguan mereka kepada para pengikut-pengikut Nabi. Di antara pengikut Nabi yang mendapatkan gangguan penyiksaan dari pemuka-pemuka Quraisy yang anti dengan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah Bilal bin Rabah, kemudian Hamamah ini ibu dari Bilal bin Rabah, kemudian ada Ammar bin Fuhairah, ada Abu Fukaiha, ada Ummu Unes, keluarga Ammar bin Yasir, dan Habab bin Al-Arad. Nah, semuanya itu mendapatkan penyiksaan dari pemuka-pemuka Quraisy yang anti dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah ibnu Khalaf. Nah, Bilal diikat lehernya dengan tali, kemudian diseret ke padang pasir, dipanaskan di padang pasir, dilempari batu oleh anak-anak, dan di dadanya ditindih batu besar. Kebetulan pada saat itu lewatlah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar yang menyaksikan penyiksaan, penindasan di luar kemanusiaan ini berkata kepada Umayyah, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan menyiksa orang yang lemah ini? Kemudian Umayyah berkata, kalau begitu bebaskanlah dia dari perbudakan ini. Kemudian Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah dan memerdekakannya. Dari peristiwa inilah kemudian turun surat Al-Lail ayat 14 sampai 21 yang berbunyi, maka kami Allah memperingatkan kamu dengan api yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan kelak akan dijauhkan orang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Kemudian ada juga penyiksaan yang dialami oleh keluarga Yasir, ya, yaitu Ammar bin Yasir dan keluarganya, di mana mereka disiksa oleh Abu Jahal sampai-sampai ayah dan ibu dari Ammar bin Yasir ini meninggal, dan sampai-sampai terucap kata kekafiran dari Ammar bin Yasir karena terpaksa. Nah, dari peristiwa ini kemudian Allah menurunkan surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan baginya azab yang besar. Penyiksaan juga dialami oleh Habab bin Al-Arad, di mana Habab bin Al-Arad ini adalah budak milik Ummi Ammar. Nah, ketika Habab bin Al-Arad ini masuk Islam,
Habbab bin Al-Arat ini disiksa oleh tuannya dengan menusukkan besi panas dari belakang tubuhnya. Namun ternyata penyiksaan yang dialami oleh Habbab bin Al-Arat ini menambah keimanan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun penyiksaan yang sedemikian rupa itu malah menguatkan iman mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dirasa gangguan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy yang anti dengan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada Nabi dan para pengikutnya tidak membuahkan hasil. Kemudian para pemuka-pemuka Quraisy ini yang anti dengan ajaran Nabi Muhammad SAW mencoba berkompromi dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata kepada Nabi, gini saja, kita akan menyembah Tuhanmu, tapi kamu juga menyembah Tuhan kami. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Kafirun yang berbunyi, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu para tokoh-tokoh Quraisy, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Nah, beliau ini, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, ingin mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Namun nampaknya Nabi Muhammad sedang berbicara kepada para tokoh-tokoh Quraisy ini, memperkenalkan bagaimana Islam dan mengacuhkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, peristiwa ini kemudian Allah menurunkan surat Abasyah ayat 1-10 yang isinya adalah teguran kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Kita jeda sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada video yang akan datang. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.